Baik, selamat pagi Mbak Mita. Selamat pagi Mas Arga. Ya, terima kasih telah memenuhi undangan saya untuk diskusi program KKN saya mengenai sosialisasi perguruan tinggi ya, jenjang pendidikan di perguruan tinggi khususnya. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dulu Mbak, dari mana, Oke, siapa, seperti itu. ya baik. Terima kasih Mas Arga kesempatannya. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Mita Sinayang, biasa dipanggil Mita. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas 11 Maret. Sekarang jalan masuk semester 7 dan lagi sibuk magang aja sih sekarang. Oke, oke, ya cukup sibuk juga ini Mbak Mita ya. Oke Mbak, untuk pagi hari ini kita ada beberapa sesi nih. Untuk yang pertama itu nanti kita diskusi mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru, khususnya yang ada di PTN ya. Nanti bisa lewat jalur Iya, apa saja. Terus nanti sesi yang kedua itu ada sesi sharing-sharing dari pengalaman Mbak Mita sendiri mengenai apa aja sih yang didapatkan selama kuliah, seperti itu. oke. Nah, mungkin kita langsung masuk aja untuk sesi pertama. Oke Mbak Mita, mungkin kita langsung masuk aja ya ke sesi pertama mengenai bagaimana sih cara mahasiswa baru ini bisa masuk ke sebuah perguruan tinggi. Ada beberapa cara atau gimana gitu mungkin. Mungkin bisa langsung di-sharingkan saja. Ya, jadi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu biasanya ada 3 jalur. Yang pertama ada jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, untuk jalur ini itu menggunakan sistem nilai rapor. Jadi nanti tiap sekolah masing-masing akan meranking nilai para siswa yang kemudian disaring untuk mengikuti seleksi ini. Kemudian yang kedua yaitu SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi, itu menggunakan nilai UTBK. UTBK itu sendiri adalah ujian tulis berbasis komputer, di mana ada 2 jenis tes yang nanti akan teman-teman kerjakan, yaitu TKA atau tes kompetensi akademik dan juga TPS atau tes potensi skolastik. Jadi nanti teman-teman mengikuti tes UTBK itu, setelah mendaftar UTBK nilainya keluar, nilainya itu yang akan digunakan untuk masuk di seleksi bersama tes BMPTN. Nah, untuk jalur yang ketiga itu adalah jalur seleksi mandiri. Jadi ini diselenggarakan oleh masing-masing kampus sehingga tiap kampus itu punya kebijakannya masing-masing. Ada yang 100% menggunakan nilai UTBK, ada yang UTBK dan rapot, dan juga ada yang menyelenggarakan tes kembali. Jadi untuk seleksi mandiri ini, tiap kampus ada kebijakannya masing-masing. Nah, kurang lebih 3 jalur tersebut yang nanti bisa teman-teman ikuti untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, baik, penjelasannya cukup detail ya dari Mbak Mita ini. Berarti untuk Iya, yang SBMPTN itu atau dengan sistem UTBK itu sebenarnya hampir mirip ya Mbak ya untuk penilaiannya untuk masuk gitu. Maksudnya kita sering-sering mendapati itu ketika mau masuk SMP atau masuk iya, SMA seperti itu ya. betul, tes iya, Baik. pakai metode seperti itu, Mas Arga. Oke, terus ini Mbak, kadang kan setelah kita masuk, kita kuliah gitu, ada nggak sih beasiswa-beasiswa yang bisa didapetin? Oh, ada, tentu ada. Kalau sekarang kita ngobrolin tentang beasiswa ya, ada 2 jenis dari beasiswa itu sendiri, beasiswa yang berasal dari pemerintah dan juga beasiswa yang berasal dari, instansi di luar pemerintah yang perusahaan swasta dan lain sebagainya. Nah, untuk dari pemerintah sendiri yang paling terkenal itu, beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki, keunggulan di akademik tapi, mengalami kesulitan secara finansial. Nah, itu nanti akan dibantu oleh pemerintah, di mana di beasiswa bidik misi itu nanti selama 8 semester, UKT teman-teman itu akan ditanggung oleh pemerintah, gitu. Kemudian kalau misalnya di luar bidik misi, ada beasiswa yang lain juga Mas Arga, yang berasal dari swasta. Misal seperti beasiswa Jarum, beasiswa dari bank-bank seperti BCA, BRI, dan lain sebagainya, itu ada banyak banget dan teman-teman bisa cari infonya sendiri
karena itu pasti akan berbeda gitu ketentuannya dari masing-masing beasiswa. Jadi gitu, Mas Arga. Baik, cukup jelas ya penjelasannya. Berarti kalau misal bidik misi itu dengan kata lain si mahasiswanya ini akan dibiayai penuh untuk membayar Betul, UKT-nya itu ya, Mbak ya? UKT. Iya, tapi dengan syarat selama 8 semester, Mas Arga. Jadi Oh gitu. tidak boleh lebih dari 4 tahun, Oke, gitu. oke. Ya mungkin apa namanya paling juga apa yang mendapatkan bantuan beasiswa bidik misi itu kan pastinya juga sudah terseleksi dengan Betul, betul gitu loh. sudah terseleksi, iya, betul 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 betul. Oke. Setahu saya juga ada minim IP-nya, maksudnya Oh setiap semester gitu. harus mempertahankan IP di angka berapa gitu, itu ada juga Mas Arga. Oh, jadi memang terkontrol terus gitu ya si Iya, penerimanya ini ya. Oke, oke, oke. betul. Cukup menarik ya. Oke. Oke, tadi penjelasan dari Mbak Mita cukup jelas ya mengenai bagaimana alur penerimaan mahasiswa baru. Ini kita masuk ke sesi kedua mengenai sharing. Gimana sih pengalaman Mbak Mita selama kuliah ini, apa saja yang didapat, terus kesan dan pesannya itu seperti apa. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Mbak Mita langsung. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang saya dapatkan dengan berkuliah ya, Mas Arga ya? Betul, betul Mbak, Gitu. betul. Oke. Jadi, apa sih sebenarnya yang didapat ketika kamu milih untuk berkuliah? Kalau misalnya dari pengalaman aku sendiri, itu jelas pasti dapat ilmu, apa yang benar-benar, ingin teman-teman pelajari. Jadi kan karena ketika kita kuliah, kita masuk ke satu jurusan, ya itu yang benar-benar kita dalemin di situ. Kita belajar soft skill-nya apa, hard skill-nya apa, yang kira-kira mendukung kita selama di, perkuliahan. Tapi sebenarnya selain ilmu, menurut aku yang paling penting itu, yang didapatkan dari kuliah adalah bagaimana terbentuknya sebuah cara berpikir, gitu. Karena selama ini dari SD, SMP, SMA kita biasanya disuruh tuh belajar sesuai dengan textbook, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak ibu guru, itu harus benar-benar mirip gitu, kita biasa di setelnya kayak gitu. Cuman ketika kuliah, itu kita belajar untuk membuka diri dengan perspektif-perspektif lain yang ada, kita ketemu dengan banyak orang, dan di situ melatih kita untuk punya pola pikir yang, menurut aku lebih baru dan lebih cerdas, lebih dewasa gitu. Itu sih yang paling aku dapetin dan tentunya, relasi, itu. Yang mana relasi ini nanti sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja. Jadi kalau, menurut aku 3 hal itu tadi sih yang paling didapetin ketika kuliah, yaitu ilmu, bagaimana kita memiliki pola pikir yang baru, dan yang ketiga itu relasi. Gitu Mas Ardo. Baik-baik, cukup menarik ya apa yang didapatkan oleh Mbak Mita ini selama kuliah, di mana tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, Iya, melainkan juga ada relasi dan pola pikir baru iya mengenai yang bisa betul. digunakan untuk di kehidupan sehari-hari, Mbak. Iya iya Eh, iya iya. Terus kemudian saya ingin bertanya, Mbak, mengenai relasi dan eh, kegunaannya di dunia kerja ya, terutama. Oke. Nah, selama ini karena Mbak Mita juga sudah beberapa kali melakukan magang, bekerja, Mhm internship, dan mhm. sebagainya, eh, gimana sih Mbak di posisi Mbak Mita sekarang yang masih kuliah itu bisa membantu untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah dan juga membantu Iya. membuka peluang kerja di bidang lainnya. Iya, jadi, untuk memperoleh pekerjaan itu tidak cuma terpaku pada, eee eee, skill-skill yang kita miliki, tapi juga relasi. Kenapa aku bisa bilang penting, karena beberapa kali aku magang, intern, dan lain sebagainya, kerja, itu dapat informasinya tuh dari relasi atau maksudnya kita dapat rekomendasi tuh dari orang-orang, di lingkungan aku gitu loh. Jadi, itu sangat membantu karena, ya itu tadi, kita jadi memperoleh lebih banyak kesempatan ketika kita berteman dengan lebih banyak orang, mengenal
dan mengenal banyak orang dari berbagai background itu nantinya akan membantu kita, membuka kesempatan-kesempatan kerja yang ada gitu. Misal aku contohnya anak Ilkom, tapi pernah sempat dapat, kesempatan untuk kerja jadi product manager gitu di salah satu, eee, kedai dimsum di Klaten. Nah, yang mana aku dapat kesempatan itu karena aku, punya relasi teman yang kemudian dia ngajak aku kerja di situ. Nah, aku jadinya ngerasa bahwa, oh ternyata relasi ini tuh penting banget ya untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Misalnya yang awalnya ini sebenarnya bukan bidang aku jadi bisa kesempatan belajar di bidang tersebut dan memperoleh ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang tentunya itu menambah value aku sebagai seorang mahasiswa, gitu Mas Oke, Argen. oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa dengan kita berkuliah dan menjadi seorang mahasiswa itu sangat memungkinkan untuk membuka peluang pekerjaan baru ya dan tidak hanya Betul, terkotak kepada spesialisasi tertentu gitu. Misalkan iya, ilmu komunikasi juga hanya di bidang itu, tapi melainkan bisa nyebrang ke bidang lain seperti product eee manager seperti pengalamannya Mbak Mita ya mungkin ya. betul. Jadi, memang yang pertama kali ya karena kita di Indonesia ya, pendidikan formal itu jadi standarisasi yang penting banget gitu di seluruh bidang pekerjaan. Maksudnya ketika kamu lulusan perguruan tinggi, itu kesempatan kerjamu akan lebih luas daripada ketika kamu, menjadi lulusan SMA gitu, Mas Arga. Jadi karena ilmunya kita lebih banyak, lebih menguasai, ditambah didukung dengan kita punya relasi itu sendiri. Jadi mengapa kuliah itu jadi salah satu hal yang, mendukung ketika kita nantinya terjun di dunia pekerjaan gitu. Baik, baik, sangat sangat menginspirasi ya, cerita dari Mbak Mita ini ya. Oke, jadi sebagai penutup, mungkin kita bisa simpulkan ya, baik, bahwa Iya, menjadi seorang mahasiswa itu bukanlah hal yang mustahil gitu. Buktinya betul, masih banyak sekali cara yang bisa kita tempuh, betul, entah itu melalui SNMPTN, SBM, hingga beasiswa bidik misi yang telah tadi disampaikan. Dan betul. juga menjadi seorang mahasiswa tentunya akan menambah nilai lebih bagi seseorang dan akan membukakan peluang pekerjaan yang lebih banyak serta lebih berkompeten dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan individu tersebut ya Mbak berarti ya Mbak. Betul sekali Mas Arga, Baik. gitu. Iya, Oke Mbak, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mbak, motivasi atau oke. apa? Iya. Iya, jadi untuk teman-teman semua, jangan terbeban terlebih dahulu untuk kuliah, jangan merasa bahwa kuliah itu sesuatu hal yang tidak mungkin, karena ketika kita ada kemauan pasti ada jalannya. Kita bisa cari lewat berbagai jalan, bisa lewat beasiswa atau jalur-jalur yang lain yang udah saya sampaikan tadi. Dan tentunya, saya encourage teman-teman untuk kuliah karena dari situ kita bisa punya ilmu yang lebih, gak cuman yang apa yang kita pelajari, tapi juga bisa kita belajar dari lingkungan sekitar kita gitu, dari berkuliah itu, begitu Mas Arge. Baik, terima kasih Mbak Mita atas motivasi Iya, yang diberikan. Mungkin kita sudah cukup oke. untuk diskusi pagi hari ini. Terima kasih sekali sudah mau bergabung diskusi dengan kami untuk program kerja KKN. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Mbak Mita bisa segera terwujud dan diberikan kesehatan selalu. Amin amin, Mas Arge Oke. juga, semoga sehat selalu, terima kasih teman-teman. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Iya.